Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada saat ini telah ditemukan lebih dari 100 jenis unsur. Sebagian unsur itu ditemukan di alam dan ada juga sebagiannya dibuat oleh manusia. Untuk mempelajari tiap-tiap unsur, pembahasannya sangat kompleks karena sifat-sifat unsur bervariasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut perlu dikelompokkan supaya mudah dalam mempelajarinya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur atau dikenal dengan tabel periodik unsur. Pengelompokan unsur itu bisa berdasarkan sifat yang dimilikinya. Pengelompokan yang paling sederhana ini asal mulanya dikelompokkan dari sifat logam dan non-logam, kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar yang kompeten di bidangnya. Adapun beberapa tokoh dalam sejarah perkembangan pengelompokan unsur diantaranya adalah Anthony Lavoisier, kemudian Johann Wolfgang Dobereiner, kemudian ada John Newland, dan ada Dmitri Mendeleev, kemudian yang terakhir adalah tabel periodik yang dikembangkan oleh Henry Moseley. Oke, yang pertama adalah pengelompokan unsur berdasarkan atau menurut Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier pada tahun 1789, Lavoisier ini mengelompokkan 33 unsur. Pengelompokan unsur ini berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Pengelompokannya masih bersifat umum ya, ternyata dalam pengelompokan unsur logam masih terdapat unsur yang memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, pengelompokan unsur menurut Lavoisier ini masih sangat bersifat umum. Pada saat itu juga ditemukan unsur-unsur ternyata memiliki sifat logam sekaligus non-logam atau unsur-unsur semi-logam atau yang kita kenal dengan unsur-unsur metaloid. Pengelompokan unsur selanjutnya ini dilakukan oleh seorang pakar yaitu Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama yang menghubungkan antara sifat unsur dengan massa atom relatif. Jadi setiap atom itu punya massa atom. Jadi Dobereiner menghubungkan sifat atom dengan massa atomnya. Unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Nah, Dobereiner itu mengelompokkan unsur yang terdiri dari 3 unsur. Sehingga karena dia dikelompokkan satu kelompok dan isinya 3 unsur, jadi pengelompokan menurut Dobereiner ini disebut dengan triade. Di dalam satu triade, unsur yang kedua ini mempunyai sifat yang berbeda dari unsur yang pertama dan unsur yang ketiga, dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Berikut adalah tabel penyusunan atau pengelompokan unsur menurut triade Dobereiner. Jadi, unsur yang kedua atau unsur pembentuk ini memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata dari massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Ternyata pengelompokan unsur menurut Dobereiner ini memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah kurang efisiennya karena ada beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok triade. Padahal sifatnya sama dengan unsur yang ada di dalam kelompok triade tersebut.
Pengelompokan unsur selanjutnya ini dilakukan oleh John Newland. Dobereiner ini mendorong John Newland untuk melanjutkan upaya pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitan dengan sifat unsur. Menurut Newland, Newland ini masih mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan sifat unsur yang dikaitkan dengan massa atom relatifnya. Nah, menurut Newland, jika unsur disusun atau diletakkan sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Keteraturan ini sama seperti pengulangan not lagu. Jadi, Newland ini menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, keteraturannya akan terulang lagi pada unsur yang ke-8. Nah, karena ada keteraturan ini sama seperti pengulangan seperti not lagu yang kita sebut dengan oktav. Maka pengelompokan unsur menurut John Newland ini dikenal dengan istilah hukum Newland, hukum oktav atau yang disebut dengan law of octave. Berikut adalah tabel penyusunan atau pengelompokan unsur berdasarkan hukum oktav Newland. Dari yang dilihat, ternyata tabel oktav Newland ini memiliki kelemahannya. Dalam kenyataannya masih ditemukan ada beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Oke, dari tabel ini bisa kita lihat satu oktav ada yang lebih dari 8 unsur. Dan penggolongannya tidak cocok untuk massa atom yang sangat besar. Pengelompokan unsur selanjutnya ini dilakukan oleh Dmitri Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan pengamatan kepada 63 unsur yang sudah dikenal. Dari hasil pengamatannya didapatkan bahwa sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Jadi, Mendeleev ini menyusun unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev akan menempatkan unsur-unsur yang sifatnya sama pada satu lajur vertikal, berarti yang berdiri, ya, pada satu lajur vertikal ini disebut dengan golongan. Kemudian Mendeleev juga meletakkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya pada seperti lajur horizontal, diletakkan di satu lajur horizontal atau mendatar. Nah, ini disebut dengan periode. Dari zaman Dmitri Mendeleev ini sudah dikenal istilah golongan dan periode. Berikut adalah tabel pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Dari tabel ini bisa kita lihat kelebihan pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Yang pertama adalah Mendeleev menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat ya, yang masih di garis strip itu berarti untuk nanti unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Kemudian dari kekosongan tabel itu nanti bisa juga diramalkan nanti unsur yang akan ditemukan itu memiliki sifat yang seperti apa. Jadi bisa diramalkan seperti itu. Namun ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari pengelompokan unsur menurut Mendeleev adalah masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar diletakkan di depan unsur yang massanya lebih kecil. Jadi masih ada unsur yang massanya lebih besar. Tadi kan berdasarkan kenaikan massa atom ya. Nah, ternyata kenyataannya di dalam tabel periodik Mendeleev ini masih ada massa atom yang lebih besar diletakkan di depan unsur yang massanya lebih kecil. Kemudian ada juga unsur-unsur yang diletakkan di dalam satu golongan tapi memiliki perbedaan sifat. Nah, tadi kan
si Mendeleev mengatakan kalau Mendeleev itu meletakkan unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat di dalam satu lajur di dalam satu lajur vertikal atau yang tegak. Nah, ternyata ada dalam satu golongan ditemukan unsur-unsur yang memiliki sifat yang berbeda. Misalkan Cu dan Ag ini ditempatkan tembaga dan argentum atau perak ditempatkan di satu periode dengan litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium yang ini. Kemudian kelemahan dari pengelompokan unsur menurut Dobereiner adalah menurut Dmitri Mendeleev adalah penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Pengelompokan unsur selanjutnya ini dilakukan oleh Henry Moseley. Perlu kalian ketahui, tabel periodik Mendeleev itu dikemukakan sebelum ditemukannya struktur atom, yaitu partikel-partikel penyusun atom. Seperti yang kita ketahui, di dalam atom itu ada 3 partikel yang ada, yaitu proton dan neutron yang ada di inti atom, sedangkan elektron kan mengelilingi inti atom. Setelah partikel penyusun atom ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah proton dan elektron yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Ini yang kita sebut dengan isotop. Jadi isotop itu adalah jumlah partikel proton atau elektronnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Ini yang disebut dengan isotop. Jadi terdapat atom yang jumlah proton dan sifat kimianya sama, tapi masanya beda. Jadi ada sifatnya sama tetapi masanya berbeda, karena massa proton dan neutron menentukan massa atom. Dengan demikian, ternyata sifat kimia itu tidak ditentukan oleh massa atom. Nah, dari tadi kan sifat atom itu ditentukan oleh massa atom. Ternyata itu tidak benar. Yang benar adalah sifat kimia itu tidak ditentukan oleh massa atom, tetapi lebih ditentukan oleh jumlah proton dalam atom tersebut. Nah, jumlah proton itu dinyatakan oleh nomor atom. Dengan demikian, sifat-sifat unsur itu ditentukan oleh nomor atom, bukan massa atom. Keperiodikan sifat fisika dan kimia unsur disusun berdasarkan nomor atomnya. Jadi mulai dari Henry Moseley, ternyata unsur itu dikelompokkan atau disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil percobaan Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik yang dikemukakan oleh Henry Moseley ini dikenal dengan sistem periodik modern. Nah, SPU atau sistem periodik modern ini dikenal juga dengan sistem periodik bentuk panjang, di mana terdapat lajur mendatar yang disebut dengan periode dan ada lajur tegak yang disebut dengan golongan. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah bentuk dari sistem periodik atau tabel periodik. Di dalam sistem periodik ada 4 blok terdapat di dalamnya. Ada 4 blok yang terdapat di dalamnya. Di antaranya adalah blok S, blok P, blok D, dan blok F. Blok S, jenis-jenis blok yang ada di dalam sistem periodik ini merupakan sama seperti jenis-jenis subkulit atom. Nah, subkulit atom kan ada 4 jenis ya. Ada subkulit atom S, P, D, dan F. Begitu juga dengan blok yang ada di dalam sistem periodik ini. Ada 4 blok, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Blok S terletak di sini.
ya. Ini adalah unsur-unsur yang termasuk ke dalam blok S. Kemudian blok P yang terletak di sini. Jadi sambil ditandain di bukunya ya, bisa ditandain di tabel sistem periodik yang ada di buku. Blok P yang ada di sini, blok P yang ada di sini, ini adalah unsur-unsur yang termasuk di dalam blok P. Blok D yang ada di sini, ini adalah blok D. Kemudian ini adalah blok F. Jadi nanti kalau kalian diminta untuk menentukan blocking pada sistem periodik, jadi sudah tahu. Yang ini tadi blok S, 2 ini, kemudian ini blok P, yang ini blok D, yang ini blok D, dan yang ini adalah blok F. Di dalam sistem periodik, ini ada yang disebut dengan golongan. Golongan itu adalah unsur-unsur yang disusun berdasarkan kesamaan sifat, yang disusun secara tegak atau vertikal. Jadi dia disusun secara vertikal seperti ini. Ya, secara vertikal seperti ini. Jadi, di dalam sistem periodik ada yang dikenal dengan golongan. Golongan itu yang disusun secara vertikal seperti ini. Nah, golongan di dalam sistem periodik ini ada 2 golongan. Ada golongan utama atau yang disebut dengan golongan A, dan ada golongan transisi atau yang disebut dengan golongan B. Nah, di mana saja letaknya? Nah, ini dia letak dari golongan A. Ini ada golongan, ini ada tulisannya, ini golongan A. Ini adalah golongan 1A, ini 2A, ya. 3A-nya di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, nomor golongan itu dituliskan dengan angka Romawi. Jadi, golongan A itu terdiri dari 8 golongan. Nah, golongan B atau golongan transisi juga terdiri dari 8 golongan. Yaitu golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlu kalian ketahui, golongan 8 ini terdiri dari 3 lajur tegak yang termasuk ke dalam golongan 8. Makanya di sini ada pengelompokan 8B. Nah, ini tadi. Untuk penamaan golongan ini bermacam-macam. Golongan 1A kecuali H ini disebut dengan golongan logam alkali. Kemudian golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Golongan 3, 4, 5A ini disesuaikan dengan unsur yang ada di dalam 3, 4, 5, 6 ini tergantung dari unsur yang ada di dalamnya. Jadi penamaannya seperti nama unsur yang ada di dalam golongan tersebut. Contohnya golongan 3A ini adalah golongan boron, 4A karbon, 5A nitrogen, golongan 6A adalah golongan oksigen. Nah, untuk golongan 7A ini dikenal dengan istilah golongan halogen, dan golongan 8A ini dikenal dengan istilah golongan gas mulia. Nah, untuk golongan B ini disebut dengan golongan transisi. Ya, ini disebut dengan golongan transisi. Selain golongan, di dalam sistem periodik, di dalamnya juga ada yang namanya periode. Jadi, periode adalah unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya yang disusun secara horizontal. Ya, yang disusun secara horizontal. Dari sini kita lihat, di dalam sistem periodik ada 7 periode. Jadi, periode itu susunan yang bersusun ke sini. Ya, unsur yang bersusun ke samping. Ke samping ini periode. Di dalam sistem periodik ada 7 periode. Periode adalah unsur yang disusun secara horizontal atau mendatar yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya.
Nah, ini tadi periode. Nah, periode 1 terdiri dari 2 unsur, jadi H dan He. Kemudian periode 2 terdiri dari 8 unsur. Dan selanjutnya, ini adalah susunan periode. Jadi, periode itu yang disebut dengan kesamping ini ya, periode. Oke. Itu tadi penjelasan mengenai perkembangan sistem periodik dari zaman dulu sampai dengan tabel periodik yang kita gunakan sekarang. Tokoh-tokoh perkembangan sistem periodik diantaranya adalah Anthony Lavoisier yang mengelompokkan unsur ke dalam 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Kemudian Johann Wolfgang Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kesamaan sifat ke dalam 3 unsur dimasukkan ke dalam 1 kelompok yang disebut dengan triade. Kemudian ada John Newland, ini dikenal dengan hukum oktav. John Newland ini menyusun atau mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom yang berhubungan dengan sifat-sifat unsur itu sendiri. Kemudian Dmitri Mendeleev masih sama, mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, dari zaman Dmitri Mendeleev ini dikenal istilah golongan dan periode. Golongan adalah unsur-unsur yang disusun berdasarkan sifat yang sama ke dalam satu lajur tegak atau lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Kemudian Dmitri juga mengemukakan pengelompokan unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya secara horizontal atau mendatar, itu yang disebut dengan periode. Dan yang terakhir adalah pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Kalau Henry Moseley ini mengelompokkan unsur bukan berdasarkan massa atom, tapi berdasarkan nomor atom yang dimiliki oleh setiap unsur. Nomor atom ini nanti akan menentukan sifat yang dimiliki oleh setiap unsur. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika video ini menambah sedikit pengetahuan kalian mengenai kimia, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share untuk video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat juga loh untuk orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.